Halo rekan-rekan, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk menggunakan SIMPAI, yaitu Sistem Informasi Kepegawaian. Aplikasi ini digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang untuk ruang lingkup hanya di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Caranya adalah, pertama, aktifkan dulu internetnya pada Android Anda. Kemudian aktifkan atau buka aplikasi Play Store yang ada di Android. Silakan dibuka Play Store-nya. Kemudian pada tombol mencari itu silakan ketik SIMPAI, kemudian cari, tekan tombol cari. Nah, SIMPAI Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, silakan diklik. Aplikasi ini hanya membutuhkan memori 2,8 MB saja. Maka tampilan seperti ini. Kemudian silakan install, terima, biarkan sampai proses download itu sampai dengan 100%. Sebagai informasi bahwa SIMPAI ini untuk sementara hanya didukung oleh Play Store saja. Jadi bagi pengguna iPhone, SIMPAI ini belum bisa digunakan. Kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Sudah 89%. Sedang proses menginstal. Saat ini aplikasi memang sedang belum 100% sempurna. Namun aplikasi ini sudah bisa digunakan sehingga pada saat 1 Maret diharapkan aplikasi ini sudah bisa digunakan 100%. Nah, jika sudah melakukan penginstalan, maka di sana ada tombol buka, silakan klik tombol buka. Maka aplikasinya seperti ini. Kemudian tekan tombol lanjut ke aplikasi. Nah, untuk usernya silakan masukkan NIP Anda. Sebagai contoh, NIP saya adalah ini adalah NIP contohnya saja. Maka dia proses. Nah, ini adalah tampilan beranda dari SIMPAI. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan pertama kali untuk melihat menunya. Menunya itu ada di sudut kiri paling atas yang berbaris ini. Maka inilah semua menu-menunya yang ada di SIMPAI. Pertama adalah menu ganti password. Nah, menu ganti password ini adalah masukkan password yang lama, kemudian password yang baru, dan konfirmasi password yang baru. Untuk passwordnya memang harus minimal 10 digit. Boleh dia angka, boleh dia huruf. Kita kembalikan saja. Menu kedua yaitu data Anda. Kita klik di sini data Anda.
Nah, di sana yang paling penting di sini adalah kita harus memeriksa data kita semaksimal mungkin sehingga tidak ada data lagi yang kosong. Pastikan memang data Anda yang tertera di sini adalah data yang sesuai dengan SK terakhir atau berkala terakhir, mana di antara jenis dokumen yang terbaru digunakan. Oke. Nah, di sudut kanan paling atas itu ada tanda titik-titik di sini. Di sana ada menu tanda tangan, paraf, dan hari kerja. Kita mulai saja di tanda tangan. Kita klik tanda tangannya. Nah, ini digunakan untuk kita bisa membuat tanda tangan sendiri. Sebagai contoh di atas, ini saya buat tanda tangan. Jika tanda tangan ini belum pas, kita bisa ulangi. Kita buat lagi. Kalau belum pas juga kita ulangi. Kita buat pas. Kalau seandainya sudah pas, maka bisa ketik simpan. Simpan, ada konfirmasi, pilih iya, maka tanda tangan itu sudah tertera di bawahnya. Nah, gambar tanda tangan ini yang di bawah ini adalah tanda tangan yang akan digunakan. Yang ini adalah tanda tangan yang digunakan untuk tanda tangan dari laporan bulanan dan SKP nanti kita di akhir tahun. Kemudian klik simpan jika sudah benar, pilih konfirmasi, pilih iya. Setelah itu klik simpan tadi, konfirmasi, pilih iya, maka data disimpan. Kembali ke menu awal, kemudian kita pilih menu yang kedua yaitu paraf. Paraf ini sama caranya dengan tanda tangan tadi, hanya paraf ini tidak boleh sama dengan tanda tangan. Paraf biasanya dia hanya berarti kecil. Jika tidak pas, bisa ulangi sekali lagi sampai dia pas. Jika sudah pas, silakan klik simpan. Konfirmasi, pilih ya. Maka paraf itu langsung tertarik di bawah. Nah, paraf yang di bawah inilah yang akan digunakan untuk paraf nantinya. Kita kembali lagi. Kemudian hari kerja ini digunakan untuk berapa hari kerja kita melakukan pekerjaan. Bagi guru, silakan lihat roster Anda di roster Anda sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah. Jika Anda struktural, maka Anda harus melihat ke kalender kerja dikurangi hari Minggu, hari libur, dan yang hari kerja tidak bekerja. Jadi hari ini diisi untuk hari efektif bekerja. Selesai sampai di sana. Kemudian di sini ada tombol kamera. Fungsinya tombol kamera ini itu digunakan untuk mengupdate profil. Kita klik saja. Di sana ada tombol kamera, bisa ada galeri. Kita pilih yang kameranya. Contoh, bisa Anda memilih kamera depan atau kamera belakang. Jika kamera depan, Anda bisa memilih ini. Kemudian jika sudah pas, Anda pilih foto. Tunggu sebentar. Di sana ada tanda kalian 4 kali dan benar, maka pilih yang benar. Maka gambar itu akan muncul. Pilih kompres dan gunakan. Coba beberapa saat sampai dia gambarnya itu muncul di profil.
Baik, di sana sudah muncul hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian di sini ada beberapa data kita yang harus diperbaiki. Untuk memperbaiki data, maka silakan klik tombol edit. Jika di sana mana data yang akan kita ubah, silakan klik tanda pensil ini. Jika data di sini ada gambar pensil, berarti dia bisa diedit. Jika tidak ada seperti ini, berarti data itu tidak bisa diubah. Jika memang NIP dan tanggal lahir atau data yang memang tidak bisa diubah melalui aplikasi dan itu memang salah, harus diperbaiki, silakan konfirmasi ke admin kita agar data itu diubah secara manual. Kita bertahap. Pertama adalah kita membuat nama ini bisa diubah. Silakan nama diubah sesuai dengan nama kita yang tertera di SK. Silakan edit namanya, contoh namanya Budi. Nama yang tertera di sini adalah nama sesuai dengan SK terakhir Anda. Disimpan jika sudah benar. Kemudian di sana ada kartu pegawai. Kartu pegawai ini dilihat dari karpet Anda. Sebagai contoh saya ini, jika sudah benar disimpan. Jika sudah benar itu diabaikan. Kemudian tempat lahir di mana? Contohnya di sini di Medan, disimpan. Kemudian tanggal lahir memang tidak bisa diubah karena tanggal lahir ini diambil dari NIP Anda. Kemudian tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan bisa kita pilih, kita S1, S2, S3 dan seterusnya. Itu sesuai dengan pilihan kita dan jangan memilih asal. Oke, silakan pilih. Saya sebagai contoh di sini pilih S1-nya. Maka langsung saya S1. Kemudian pendidikannya kita pilih lagi, kita S1-nya tadi S1 jurusan apa. Sebagai contoh saya pilih S1 pendidikan. Maka saya pilih pendidikan. Kemudian tahun lulus ini adalah tahun lulus S1 tadi. Sebagai contoh di sini ada tahun 1994. Asal sekolah di sini adalah asal sekolah dari perguruan tinggi terakhir kita. Seperti di atas kita sudah S1, maka Anda pilih universitas lulusan yang telah Anda lulusan di sana. Contoh saya di sini kita pilih Sekolah Tinggi Teknik Harapan. Kemudian golongan ruang di sini adalah golongan ruang pertama kali Anda diangkat menjadi CPNS. Silakan pilihannya, silakan dipilih. Kemudian golongan ruang akhir ini adalah golongan yang terakhir kali Anda terima sesuai dengan SK terbaru atau berkala terbaru. Silakan klik, misalnya dia 4A. Kemudian TMT golongan ruang di sini adalah TMT yang tertera di tanggal pada SK. Silakan saja pilih tanggalnya, kemudian pilih OK. Masa kerja juga demikian, masa kerjanya itu dipilih. Masa kerja adalah sesuai dengan SK terakhir atau berkala terakhir. Saya contohkan saja di sini. Jenis jabatan adalah jika Anda seorang pejabat, seorang eselon, kasih, kabid, atau kasubag, maka Anda harus memilih struktural. Jika Anda seorang staf biasa, maka Anda pilih fungsional umum. Jika Anda seorang guru atau pengawas atau penilai, maka Anda harus memilih fungsional tertentu.
Nah, di sini ada fungsional tertentu, ada dua, yaitu fungsional tertentu belum sertifikasi, fungsional tertentu sudah sertifikasi. Bagi Anda guru yang belum sertifikasi atau bagi Anda seorang peneliti, maka Anda memilih fungsional tertentu belum sertifikasi. Jika Anda seorang pengawas yang sudah sertifikasi atau guru yang sudah sertifikasi, maka pilih yang fungsional tertentu sudah sertifikasi. Saat ini saya adalah seorang staf, maka saya harus memilih fungsional umum. Keterangan jabatannya ini adalah sesuai yang di SK. Contoh saya sebagai analis, maka saya ketikkan di sini sebagai analis. Pilih simpan. Nah, jika Anda seorang penilai, Anda harus memilih fungsional tertentu belum sertifikasi, maka di sini di keterangan jabatannya Anda silakan ketikkan di sini penilai, disimpan. Jika Anda seorang guru yang sudah sertifikasi atau pengawas yang sudah sertifikasi, silakan dipilih di sini fungsional umum sudah sertifikasi. Keterangan jabatannya apa? Pengawas. Pengawaskah Anda? Pengawas apa? Pengawas SDK atau pengawas SMPK? Silakan dipilih, disimpan. Nah, di angka kredit itu silakan isi sesuai dengan SK terakhir. Kemudian tempat kerja silakan ditekan dan cari. Jika Anda berada di sekolah, silakan klik di sana MPSN-nya. Jika Anda bisa menggunakan MPSN, bisa juga mencari nama sekolahnya. 4 contoh, 1 Sunggal, cari, maka akan muncul yang berkaitan dengan 1 Sunggal. Jika Anda di SMP Sunggal, maka pilih SMP 1 Sunggal, maka di sana tertera langsung kecamatannya otomatis, pangkatnya juga otomatis. Jika Anda memilih di atas sebagai 4A, maka dia pangkatnya otomatis menjadi pembina. Jika Anda misalnya 3C, maka pangkat akan menyesuaikan. Kemudian nomor HP juga diisi di sini, diisi lengkap dan seterusnya, kemudian simpan. Maka ini data ini sudah benar. Pastikan lagi dari awal apakah data Anda sudah benar sebelum mengirim data. Karena jika Anda telah mengirim data ini, maka data itu tidak bisa, tombol data akan dihilangkan. Contoh, saya menganggap data ini sudah benar dan sesuai dengan SK terakhir saya. Maka saya ingin mengirim data ini ke admin dinas. Saya klik kirim permohonan perubahan. Saya klik kirim permohonan perubahan. Di sini ada pesan. Data yang diisikan sudah sesuai SK dan saya bertanggung jawab atas kebenaran data tersebut. Saya setujui. Dengan menyetujui ini, maka kita bertanggung jawab atas kebenaran data kita. Sehingga jika ada hal-hal yang terkait dengan data ini, maka kitalah sendiri yang bertanggung jawab. Kita kirim. Ada pesan lagi, maka pilih OK. Nah, dia kembali ke awal. Jika kita memilih data Anda kembali, maka tombol edit dan tombol sudah benar itu akan hilang dan data kita tidak bisa kita edit lagi. Nah, kenapa di sini ini masih belum berubah? Karena Anda harus melaporkan perubahan data Anda ini ke admin di dinas untuk disetujui, tentu dengan membawa dokumen dan berkas yang berkaitan dengan perubahan data Anda. Jika Anda ingin memeriksa lagi kebenaran datanya, silakan lihat data belum disetujui, maka dia akan mencari kira-kira data inilah yang nantinya akan disetujui oleh dinas.
karena data ini adalah yang sesuai dengan yang Anda minta untuk disetujui oleh admin dinas. Oke, kita kembali ke awal. Nah, sampai di sini adalah selesai. Kita ke menu data yang pertama, yang kedua, menu yang kedua yaitu data Anda. Untuk menu yang selanjutnya, silakan ikuti video yang selanjutnya. Terima kasih.